Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teror Neipah by Ramdanah di bagian ketiga. Dan kita mulai ceritanya. Dek, dek, terdengar suara Abah memanggilku. Diikuti sedikit guncangan di tubuhku. Dek, bangun. Perlahan aku membuka mata. Di saat itulah merasakan tubuh ini lemas sekali. Alhamdulillah, ucap Abah saat melihatku tersadar. Adik tadi kenapa? Tanya Abah. Aku tak menjawab pertanyaannya, masih mencerna tentang apa yang terjadi. Kuedarkan pandangan melihat sekeliling, ternyata sudah ada di kamar. Adek, Abah melambai-lambaikan tangannya di depan wajahku. Ingin sekali membalas, namun tenggorokan ini terasa kering dan sakit. Abah, sakit, ucapku pelan sambil memegang tenggorokan. Abah memanggil ibu, memintanya untuk mengambil segelas air. Tak lama, ibu sudah kembali ke kamar. Minum dulu, dek, ucap Abah sambil memberiku segelas air. Abah, takut, aku menangis dalam pelukannya. Takut kenapa, dek? Tanyanya seraya mengelus rambutku pelan. Neipah, balasku pelan. Neipah, Abah terkejut dengan ucapanku. Maksudnya apa, dek? Sambungnya. Tadi pas main petak umpet, Neipah ada di belakang adek, jelasku. Hah? Neipah kan udah meninggal, dek. Abah masih belum percaya denganku. Adek tadi lihat Neipah. Ya udah, jangan takut. Malam ini adek tidur sama Abah aja. Abah merangkulku lalu menggendongku menuju kamarnya. Assalamualaikum. Terdengar suara seseorang dari arah pintu depan. Waalaikumsalam, sahut ibu sambil berjalan ke pintu depan. Beberapa saat kemudian, terlihat Pak RT, Indra dan Surya masuk ke dalam kamar. Dani udah sadar, ucap PRT sambil berjalan menghampiriku. Aku tak menjawab, karena tenggorokan masih terasa sakit. Tadi kenapa War? Tanya PRT pada Abah. Katanya ketemu Neipah, balas Abah. Neipah, kok bisa? Pak RT pun nampak terkejut mendengarnya. Makanya saya juga heran, Pak. Dani nggak salah lihat? Tanya Pak RT padaku. Aku pun menggelengkan kepala. Indra sama Surya bukannya main bareng Dani tadi? Tanya Abah. Iya, balas Indra dan Surya kompak. Tadi lihat nggak Dani di lapangan gimana? Indra pun mulai bercerita. Jadi, sewaktu dia dan teman-teman lain bersembunyi, tiba-tiba terdengar suara teriakan. Awalnya ia kira itu hanya akal-akalanku saja, supaya memancingnya keluar dari tempat persembunyian. Namun teriakannya tak juga berhenti. Teman-temanku pun akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya, mencari sumber suara itu. Tentu saja suaranya berasal dariku. Indra pun menghampiriku yang sudah tergeletak di tanah. Aku lihat Dani kayak kejang-kejang sambil teriak, ucap Indra. Ketika Indra menyentuhku, aku baru bisa diam, kemudian tak sadarkan diri. Indra meminta Pahrul untuk memanggil Abah di rumah Pak RT. Gara-gara kejadian itu, pengajian dihentikan sementara. Pada saat itu, tidak ada seorang pun mengira kalau aku bertemu dengan Neipah. Warga mengira aku digigit ular. Berkat cerita Indra itu, aku pun jadi tahu alasannya kenapa tenggorokan dan badan ini terasa sakit. Hanya saja, aku tak ingat bagian kejang-kejang dan berteriak itu. Ingatanku hanya sampai melihat Neipah tersenyum lebar. Tak lama semuanya tiba-tiba menjadi gelap. Setelah mendengarkan cerita Indra dan ngobrol sebentar, mereka pun pamit pulang. Dani istirahat ya, ucap Pak RT sambil tersenyum. Iya Dan, biar besok bisa main lagi, sahut Indra. Sebelum Pak RT melangkah keluar kamar, Abah sempat memberikan sebuah pesan. Pak, masalah kejadian ini jangan sampai warga lain tahu ya.
Takutnya nanti malah jadi heboh, pesan Abah. Hari sudah pagi, terdengar ayam berkokok bersahutan. Aku pun mencoba bangkit dari tempat tidur. Namun punggung ini masih terasa sakit. Leher dan pundak pun demikian, masih terasa pegal. Kuedarkan pandangan, tidak ada siapa-siapa di dalam kamar. "Bu, Bu," teriakku. Tak lama, ibu masuk ke kamar. Adek dah bangun," ucap ibu seraya berjalan menghampiriku. "Adek lapar enggak?" sambungnya. "Lapar, Bu," balasku. "Kak," teriak ibu memanggil Akbar. "Iya, Bu," sahut Akbar. "Sini." Akbar pun datang ke kamar. "Ada apa, Bu?" tanya Akbar masih berdiri di dekat pintu. "Ambil makanan di dapur buat si adek," perintah ibu. "Iya, Bu," balas Akbar lalu berjalan keluar kamar. Beberapa saat kemudian, Akbar kembali ke kamar dan membawakanku makanan. "Makan dulu nih," ucapnya sambil menyodorkan mangkuk berisi bubur padaku. "Makanya lain kali jangan main ke sana malam-malam," sambungnya. "Shh, udah, adeknya masih sakit juga." Ibu menegur Akbar. "Sini, biar ibu yang suapin," sambungnya. Baru menelan beberapa suap, aku sudah muntah. "Ih, pakai muntah segala," ucap Akbar. "Sakit, Bu." Aku mulai menangis sambil memegang tenggorokan. "Cengengnya mulai keluar," ejek Akbar. "Kakak, sana ambil lap di dapur." Ibu memarahi Akbar. "Nanti siang kita ke dokter ya, Dek," ucap ibu, namun aku menolaknya. Akbar sudah membawa lap, lalu menutup muntahanku dengan lap itu. Kemudian ia pergi lagi ke luar kamar. "Adek tidur lagi aja, nanti kalau masih sakit, besok gak usah sekolah," ucap ibu setelah membersihkan muntahanku, lalu meninggalkanku sendirian di kamar. Seharian ini aku hanya berbaring di tempat tidur, menahan rasa lapar. Ingin sekali mencoba makan, tapi takut muntah, hingga ibu harus beberapa kali memaksaku makan. Malam harinya, tubuhku demam tinggi. Ibu mengompres dahiku dengan air mawar, namun demamnya tak kunjung turun. Sehingga pagi harinya, ibu membawaku ke rumah sakit. Dokter bilang kalau aku terserang radang tenggorokan, harus beristirahat beberapa hari di rumah. Selama 2 hari, aku hanya berbaring di kamar. Keluar kamar pun kalau ingin ke kamar mandi saja. Ketika merasa sudah baikan, aku baru diizinkan untuk bermain di luar rumah. Hari ini aku berniat untuk bertemu Indra dan Pahrul. Sudah beberapa hari kami tidak main bersama. Aku pun berjalan keluar rumah. Baru sampai di halaman depan, beberapa warga datang menghampiriku. Dani," sapa Bu Icah. Terpaksa aku hentikan langkah membalas sapaannya. "Dani, kemarin beneran ketemu Nek Ipah?" tanyanya. Jujur, aku sangat terkejut mendengar ucapannya. Abah bilang tidak ada yang tahu mengenai cerita itu. "Dani," Bu Ica melambaikan tangannya di depan wajahku yang masih kebingungan. "Iya," balasku singkat. "Bentuknya gimana? Serem gak?" tanya seorang warga lainnya. "Serem." Sebelum mereka bertanya lagi, aku pun memilih pergi ke rumah Indra. Mereka tidak mengerti. Kejadian beberapa hari lalu itu masih menyisakan rasa trauma di diriku. Pertanyaan-pertanyaan mereka malah membuatku kembali mengingat kejadian menyeramkan itu. "Indra," panggilku di depan rumahnya. Indra pun muncul dari balik pintu. "Dani dah sembuh," ucapnya menyambutku. Kami pun mengobrol sebentar, lalu aku pamit pulang. Baru sampai di halaman depan, "Dan," panggil Indra yang berdiri di dekat pohon manggil. "Apa?" sahutku. "Nanti malam main ke masjid yuk," teriaknya. Aku ragu mengiyakan ajakannya itu. Tiba-tiba ibu muncul dari samping rumah. "Gak apa-apa, Dek, main aja ke masjid," ucap ibu memberi dukungan, sehingga aku pun merasa yakin. "Yuk, sama siapa aja?" tanyaku. "Fahrul sama Jana," balasnya. Aku pun setuju.
lalu masuk ke dalam rumah. Sekitar 30 menit sebelum azan maghrib berkumandang, Fahrul dan Indra sudah ada di depan rumah. Aku pun menghampiri mereka. "Samper Jana dulu baru ke masjid," ucap Fahrul. Aku pun tersenyum lebar. "Kenapa Dan?" tanya Fahrul bingung. "Kalau ke rumah Jana berarti nggak lewat lapangan," jelasku. "Oh, takut ada Nek Ipah ya?" ejek Indra diikuti tawa. "Ah, kalau kamu lihat juga pasti nanti ketakutan," balasku. "Udah buruan, malah bahas begituan," potong Fahrul. Kami berjalan menuju rumah Jana. Jaraknya tidak begitu jauh, hanya berselang 5 rumah saja. Dari sana, bisa melewati gang kecil di dekat rumahnya. Selain lebih dekat ke masjid, setidaknya saya tidak melewati lapangan, alias rumah Nek Ipah. Aku ingat sekali kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan anak-anak di tahun 90-an di masjid. Dari hanya sekedar lari-larian di pekarangan depan masjid, saling mengganggu saat sholat, sampai ada yang dorong-dorongan, sehingga kami sering mendapat teguran, tapi tidak pernah sekalipun ada jemaah yang mengusir kami. Sehabis Isya, aku mengajak teman-teman lain untuk pulang, soalnya ada acara televisi favoritku. "Pulang yuk," ajakku. "Bentar lagi Dan," balas Jana. "Iya, bentar lagi," timpal Fahrul. "Emangnya mau ngapain pulang buru-buru?" tanya Jana. "Mau nonton TV," balasku. "Ya udah, balik duluan aja," sahut Fahrul. "Mana berani dia balik sendirian, nanti dikejar Nek Ipah," ledek Indra. Aku pun membalikkan badan, berjalan ke pelataran masjid, lalu duduk di sana selama beberapa saat, sambil mengumpulkan keberanian untuk pulang sendirian. "Shh, shh, Dani, Dani," terdengar suara seseorang memanggilku, diikuti suara tawa melengking. Mendengar suara itu, aku pun kembali masuk ke dalam masjid. Saat masuk ke dalam masjid, ternyata teman-temanku sudah ada di dekat pintu. Mereka semua tertawa terbahak-bahak. "Tuh kan penakut," Indra nampak puas sekali. Ya, ternyata suara tadi itu ulah mereka. Kesal, aku pun kembali ke pelataran dan memutuskan untuk langsung pulang. Belum terlalu malam, tapi suasana kampung sudah terlihat sepi. Aku berjalan agak menunduk, khawatir ada sesuatu yang tiba-tiba muncul di hadapan. "Dani, Dani," terdengar suara seseorang memanggilku dari belakang. Namun aku tak berani menengok, malah mempercepat langkah alias setengah berlari. Serak, serak. Terdengar suara langkah kaki yang bergesekan dengan tanah. Suaranya itu terus mengikutiku. Semakin lama semakin mendekat. "Dani," dipanggil kok malah lari, sapa Pak Karya mengagetkanku. Pak Karya ini salah satu warga yang tinggalnya tidak jauh dari rumahku. Tepatnya di dekat lapangan belakang. Lebih tepatnya, rumahnya berseberangan dengan rumah Nek Ipah. Hanya dipisahkan oleh lapangan saja. "Maaf Pak," balasku. "Pulang sendirian aja, yang lain mana?" tanyanya. "Masih main di masjid." Dani, Bapak mau nanya, cerita yang kemarin itu beneran?" "Cerita apa?" "Nek Ipah." Jujur, mendengar namanya saja, aku sudah takut. "Iya Pak," balasku. "Itu juga kalau Bapak percaya," lanjutku. "Bapak percaya kok, soalnya Bapak juga ngerasa ada yang aneh semenjak Nek Ipah meninggal dunia." Pak Karya mulai bercerita, diikuti langkahnya yang melambat. Jadi, malam hari setelah Nek Ipah dimakamkan, ia pulang kerja pukul 11 malam. Tiba di depan rumahnya, dia melihat ada seseorang sedang berdiri di tengah lapangan. "Siapa Pak?" tanyaku. "Bapak juga nggak tahu itu siapa. Dia cuman berdiri aja gitu." Pak Karya yang penasaran itu siapa, mencoba mendekatinya. Namun sosok itu malah berjalan ke arah rumah Nek Ipah. Kemudian masuk ke sana dengan menembus tembok. "Ih, serem," ucapku. "Lewat gang dekat rumah Jana aja yuk Pak," sambungku. "Gak usah takut, nanti Bapak antar sampai rumah," balas Pak Karya.
Kami pun berjalan ke arah lapangan. Suasana sepi karena tidak ada obrolan yang berlangsung. Rumah Pak Karya baru saja dilewati. Kini yang ada di hadapan kami hanya lapangan. Aku mempercepat langkah melewati pinggir lapangan yang agak jauh dengan rumah Neipah. Sementara itu Pak Karya terus memegangi tanganku. Aku berjalan agak menunduk, hanya memperhatikan langkah kaki. Tak berani sama sekali menoleh ke kiri dan kanan. Sampai di tengah lapangan, dep, lampu penerangan mati. Aku sempat menghentikan langkah. Takut, namun Pak Karya memintaku untuk terus berjalan. Buk, buk. Terdengar suara kencang dari arah rumah Neipah. Kami terus berjalan sampai di ujung lapangan dekat kamar mandi di rumahku. Pak, Dani lewat pintu belakang aja, ucapku. Oh, ya udah. Pak Karya membantuku memanjat tembok pagar samping kamar mandi. Bapak pulang dulu ya, Dek, ucap Pak Karya pamit. Makasih, Pak, balasku, lalu berjalan ke arah pintu belakang. Krak. Suara ganggang pintu yang kutekan ke bawah, namun pintunya tidak terbuka. Ternyata sudah dikunci. Aku pun terpaksa berjalan ke arah pintu depan, melewati samping rumah yang agak gelap. Serak, serak. Suara gesekan dedaunan pohon mangga terdengar cukup kencang. Angin dingin mulai kurasakan. Sukses membuatku merinding. Aku mempercepat langkah. Anak kecil jangan keluar malam-malam. Terdengar suara seseorang, tepat sebelumku berbelok ke arah pintu depan. Sumber suaranya dari atas pohon mangga. Aku tak berani menengok ke sana, karena sudah tahu kalau itu suara seseorang yang kukenal. Suara Neipah bersambung. Nantikan cerita teror Neipah selanjutnya di Diang CH. Jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe, komen, dan share. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nantikan kelanjutannya di Diang CH. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya teman-teman kalau kalian suka dengan ceritanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.